Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama, Saudara Haji Nawawi, dan orang tua kita yang hadir pada hari ini, dan anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita dimuliakan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa salawat dan salam yang dihaturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, Jumat kemarin saya sudah bicarakan. Jadi kalian sholat maghrib di sini gak usah turun lagi, biar waktunya efisien dan tidak berlama-lama. Jadi ada isya kita udah kelar dan kita sholat isya berjamaah. Belajar disiplin, insya Allah hidup kalian sampai dewasa nanti juga bisa disiplin. Ya, jangan pulang dulu. Tadi saya sudah agak terlambat datang. Tujuannya buat pastiin kalian datangnya sholat maghrib berjamaah. Jadi istiqomah, karena jiwa-jiwa kalian masih muda, masih anak-anak, yang insya Allah mudah untuk nanti kalian bisa ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi malam ini siogianya guru kita Ustaz Najib karena ada acara, jadi saya ya mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang penting kalian ikhlas, intinya diikhlas. Dan kalian datang ke tempat ini di rumah Allah dengan ikhlas, nanti Allah yang akan berubah, ya, yang akan memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya, dan permintaan kalian pun nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sekarang disimpan sama Allah. Nanti kalau kalian butuh, Allah keluarkan. Misalnya kalian istiqomah sering ikut pengajian, ini malam Jumat, udah gedenya kalian untuk mau mencari kerjaan kayaknya agak sulit karena kalian orang yang rajin, maka Allah titipin pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan kalian dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyelengin itu kan dari kecil ya, sedikit sama. Kalau orang mau Allah ngasih kemudahan juga begitu. Ya, dari kecil
pada malam hari ini karena waktu yang singkat, tolong diperhatikan, ya. Jadi kita tidak terlepas dari namanya agama. Siapa yang pernah tahu apa sih tanda-tanda orang beragama? Agama itu yang dikatakan agama harus memiliki apa? Dan kalian kan orang yang beragama enggak? Orang yang beragama enggak? Ini tanda-tanda orang beragama harus apa? Harus punya harus siapa? Dan Tuhan itu siapa? Ini pokoknya kalau tanda-tandanya ada orang ini yang dikatakan beragama, dia harus punya Tuhan kita siapa? Allah. Itu namanya tauhid. Ya, tauhid, keimanan kita. Tuhan. Kalau dia mengaku beragama tapi tidak punya Tuhan, dia bukan tidak punya agama. Itu namanya apa? Yang tidak punya Tuhan. Ateis tidak punya Tuhan. Ya. Kayak model komunis. Ya, tidak punya, dia tidak beragama. Makanya ntar kalau kamu semua beragama, iya. Katanya apa? Saya punya Tuhan. Siapa? Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi serta isinya semua. Ini keyakinan kita nih yang dipertanyakan. Sampai ada yang namanya Siti Masito. Di zamannya kalau nggak salah Fir'aun ya lagi ngisirin anaknya atau apa, dia istri jatuh, dia ucap Allah. Ditanya sama rajanya, Allah itu siapa? Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbukum. Kafir itu termasuk punya agama orang kafir. Iya, jadi dia mengingkari, hanya mengingkari. Dia tuh tahu Allah. Ada, dia mengakui adanya Allah. Tapi dia mengingkari saja. Gitu. Di dalam hatinya mah dia, ya, aku diciptakan oleh Allah. Tapi dia mengingkari itu semua. Gitu. Karena kita di dalam waktu kita lahir, waktu di dalam tubuh kita sudah ada perjanjian ya di dalam janin ya di dalam tubuh kita sama ibu kita dari Allah bahwa Tuhan itu Allah terakhir ya, hanya mengingkari ya, dia mengakui bahwa ada Allah. Apa karena dia gengsi, karena dia malu, karena dia apa gitu. Ya, jadi kembali. Jadi nanti kalian dari Siti Masito tadi, ya, kata rajanya bahwa Tuhanmu sama kita, sama yaitu Allah. Kan Siti Masito laki-laki apa perempuan? Perempuan, sama Siti, ya. Dipanggil ya. Kalau kamu tidak mau mengakui bahwa aku Tuhan, maka
dikumpulkan atau kuali, aku akan rebus semuanya, suamimu, anakmu, semuanya direbus. Apa kamu juga? Iya, nggak apa-apa. Yang tetap kita Allah, Tuhanku dan Tuhan Robbi Warabbuk. Pertama, suaminya direbus. Lihat ya Allah. Pernah lihat direbus ayam nggak? Yang tuh direbus satu, tetap Allah, Allah, Allah. Yang kedua, anak yang dimasukin dalam kuali, semua direbus. Tapi tetap tauhid imannya kuat, tidak terpengaruh. Makanya waktu Nabi Isra dan Mi'raj sama malaikat siapa? Jibril. Ini wangi apa sih ini? Malaikat Jibril, ini wangi apaan? Wanginya begini yang gak pernah saya rasakan wanginya. Kata malaikat Jibril, ini adalah wanginya keluarganya masih yang belum pernah di zamannya kerajaannya dia direbus. Jadi uapnya itu jadi minyak wangi. Adanya udah di surga. Waktu Nabi Isra dan diangkat waktu dia mau mendapatkan perintah sholat. Tuh sampai begitunya. Jangan sampai nanti kalau mau dapat kerjaan disuruh nggak sholat, ya, awas. Atau bosnya mau kerjain ini, tapi kamu nggak boleh sholat, tuh. Keimanan kita di situ tuh, ya, jangan sampai agama kita runtuh baru satu item doang yang sampai, ya, karena zaman modern semakin canggih, iman dan teknologi, ya kamunya lebih kuat iman kamu. Pekerjaan bagus, gajinya besar, tapi kamu sholatnya gantian. Coba ada sholat Jumat gantian. Jumat ini kamu, Jumat ini kamu, ya Allah. Emang lagi kagak sempat Jumat, dia mati coba. Meninggal kamu. Di pagi mau begini, ingat ya, oh iya, dulu pagi waktu saya ngaji di musola begini, biar pekerjaannya enak, gajinya gede, tapi jangan sampai kita tinggalin bos, ini udah waktunya nih, sholat, saya sholat dulu ya. Ada satu murid saya ngaji dulu sama kamu masih kecil begini. Sekarang dia udah kerja, udah punya keluarga. Itu kalau waktunya sholat, bosnya dianterin ke masjid, biarpun itu bosnya ceris. Bos, ini waktunya sholat nih, udah ada, masjid aja, berdoa apa? Dia tinggal aja bosnya. Dan bosnya ngerti bahwa selama dia sopirnya begitu, berkah, tau gak berkah? Tambah ya nilainya. Malah bosnya punya usahanya makin maju. Biarin dipecat juga apa-apa. Yang penting saya sholat. Bos, saya mau sholat dulu nih. Kalau bos mau ikut silakan. Bos mau ikut nggak nih? Ayo ke masjid kalian dah. Jangan kali mudah-mudahan lama-lama masuk Islam. Ya, kawan. Pokoknya saya ingatkan kamu, kalau perempuan tentang ikut laki ya, iya, harus kuat juga imannya, ya. Itu dia. Kalau orang yang mau beragama, dia punya Tuhan. Yang kedua, harus punya apa lagi? Harus punya kitab. Kitab apa? Al-Quran. Al-Quran
sebagai Al-Quran sebagai apa? Pedoman, sebagai petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk, misalnya ini baik mau ke hiking, naik gunung, kan ada petunjuk ya. No, belok sini, ya kan? Panahnya ke sini, coba kalau saya paling masuk jurang. Harus mengikuti petunjuk, ada petunjuknya. Nih kayak gini dah, kamu mau pergi ke rumah teman kamu, pergi daerah Jawa, kamu nggak pernah ke situ, kan? Ada pakai map ya. Kadang-kadang dinyasari juga kuburan. Tapi kan ada di situ pelangi ya kan? Kita masih di wilayah mana gitu kan? Masih kita jalan. Ya, itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Salah satunya kalau kita mau ke akhirat, ini petunjuknya Al-Quran. Jangan sampai kamu nggak baca Al-Quran sehari aja sekarang. Pokoknya kamu tanamkan di dalam diri kamu, saya harus ngaji baca Al-Quran sehari sekali. Kalau bisa mah setiap habis sholat. Coba kamu sehari kamu sehari baca Quran nggak? Baca sekali. Iya. Kapan? Maghrib. Setelah maghrib. Mau juga? Mau? Baca Quran. Baca. Awan, kamu jam maghrib nih. Yang lebih dari satu. Mau baca Quran? Oke. Nih. Adot dulu. Nih. Baca. Ya, apapun ya. Ini sebagai petunjuk hudal lil muttaqin. Petunjuk. Coba dong kalau baca Al-Quran gimana? Ya Allah. Ini aja deh. Kamu beli mainan, ya. Kan beli mainan tuh, misalnya beli dulu tuh kalau saya kecil beli mobilan, Tamiya atau apa gitu ya. Kan ada kertasnya petunjuk nih kalau mau jadi ini nih di sini biar bisa jalan. Ada intinya mau baterainya taruhnya di sini, itu petunjuk. Coba kalau nggak ada petunjuknya, ya nyala-nyala, ya itu ada petunjuk. Begitu juga kita, ya itu baru di dunia. Untuk akhirat juga ada petunjuk, yaitu Al-Quran. Kamu tanamin Al-Quran di dadaku. Al-Quran, bukan Garuda doang, tapi Al-Quran. Gak boleh terlepas dari Al-Quran, karena kita nanti dikubur ditanya. Ya, kita buka apa kita buka bisa langsung malaikatku, mandek, busku, ibu lagi, dipantung, kita buka apa kitamu? Kalau sekarang tidak jawab nggak? Bisa. Kan kalau dikubur belum tentu bisa. Yang menjawab apa? Amal perbuatan. Kalau kamu amalnya baik, maka kamu bisa menjawab. Maka kita buka apa kita? Al-Quran, malaikat berbentuk berhadir. Amalnya bagus. Waktu tidur, suka ngaji. Suka dengerin orang yang baik, suka ikut teman yang soleh, ya, suka kamu sholat 5 waktu. Itu sekarang kamu belum terasa belum? Ya, belum terasa. Hati-hati ya. Nih, kitab kita adalah Al-Quran. Sampai kapan aja, ya.
Muhammad melalui malaikatnya yang paling mulia. Malaikat siapa? Jibril. Semuanya mulia. Dan disampaikan pun kepada kita yang nanti mulia di mata Allah. Ya, jadi nabinya mulia, diturunkan, malaikatnya juga mulia, dan kamunya pun nanti ya menjadi orang yang mulia. Ini Al-Quran. Terus yang ketiga, kalau dikatakan agama harus punya rasul, harus punya nabi, utusan. Kalau agama nggak ada utusannya, maka dia bukan agama. Coba kita bareng-bareng ya. Kamu apa? 25 nabi. Hah? Apa? Coba. Ada lupa-lupa. Iya, apa-apa. Yang apa-apa aja. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hah? ada lupa-lupa. Ya, kamu. Saya Iya, terusin. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Dekar. Dulu waktu TK apa ya? Iya. Iya, sekarang kenapa lupa? Hah? Kenapa lupa? Hah? Katanya semakin banyak baca, semakin banyak lupa. Makan baca ya? Lupa. Kamu coba? Nanti kakak pilih lebih mahal. Wah, yang penting belajar. Ngertiin? Ya. Dan Rasul itu utusan. Kamu harus tahu sejarahnya juga. Coba kalau kamu yang kamu tahu mukjizatnya dari Musa apa? Membelah lautan. Dengan apa? Oke. Kamu apa lagi mukjizatnya Nabi Musa? Kamu? Kenapa? Laut menjadi merah aja udah tadi no. Apa lagi? Ayo, Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular. Ya. Terus kamu tidak belajar dari sekarang. Jangan sampai nggak belajar. Karena kalian adalah orang yang beragama. Ya. Jadi sebentar lagi kita udah nyadar. Ya. Saya ulangi lagi bahwa yang dikatakan agama harus punya apa? Harus punya apa? Tuhan. Yaitu kita harus punya kitab. Ini Al-Quran. Dan yang ketiga harus punya Rasul atau Nabi. Ya, nanti insya Allah ada terusannya lagi. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang. Dan saya mohon semalam Jumat sholat maghrib di sini nggak boleh turun lagi. Ya, tungguin langsung. Nah kayak gini kan ya, sholat isya udah kelar. Seharusnya pembahasannya ya saya tambah lagi hanya terbatas. Ya, besok malam Jumat besok sholat maghrib berjamaah jangan turun lagi.
lagi. Langsung duduk. Nah, kita langsung. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.